Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan pembelajaran fisika bersama saya, Ibu Yanti dari SMA Al-Azra. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi ya. Oke, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar seorang anak kecil sedang bermain jungkat-jungkit dengan orang tuanya nih. Oke, kemudian gambar kedua ada alat berat ya yang biasa digunakan untuk membangun gedung-gedung. Nah, ini biasanya digunakan untuk menaikkan material berat ya. Oke. Gambar ketiga itu ada sebuah jembatan di atas air. Nah, dari ketiga gambar ini, kita perhatikan ya, gambar kedua dan ketiga itu menunjukkan keadaan setimbang. Nah, gambar yang pertama, ini perhatikan gambar pertama, apa yang akan terjadi jika si orang tua ini berdiri? Ya, ketika orang tua ini berdiri, pasti anak ini akan bergerak turun ke bawah ya. Nah, ini adalah peristiwa tentang pergerakan, nah seperti berputar nih, ini pusat putarnya. Jadi pergerakan perputaran. Nah, peristiwa tersebut itu sama seperti kita ingin membuka sebuah baut ya, menggunakan kunci. Nah, sebuah kunci. Jadi kunci ini, baut ini bisa kita buka dengan menggunakan kunci. Caranya adalah dengan menekan atau memberi gaya pada ujung kunci ini. Nah, gaya yang kita berikan untuk membuat perputaran ini itu kita namakan dengan momen gaya atau torsi. Jadi torsi itu pengertiannya merupakan sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Tadi gaya kita berikan pada kunci ini, nah baut ini berotasi. Bagian sini berotasi, ikut berotasi. Besarnya momen gaya atau torsi itu bergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu ini pusat putarnya dengan letak si gaya ini. Momen gaya ini secara matematis kita rumuskan dengan torsi sama dengan F dikali R dikali sin theta. Di mana torsi merupakan momen gaya, satuannya Newton meter, kemudian R sebagai lengan kuasa atau jarak gaya ke poros, satuannya meter, theta itu sudut yang dibentuk oleh lengan kuasa dan gaya. Nah, satuannya biasanya derajat. Nah, arah torsi kita sepakati ya. Torsi itu merupakan besaran vektor yang punya nilai dan arah. Arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang yang memuat lengan dan gaya. Nah, arah jika gaya cenderung memutar berlawanan jarum jam, kita sepakati torsi bertanda positif. Jika dia cenderung searah dengan jarum jam, maka torsi negatif. Contoh nih. Ini ada beberapa gaya bekerja pada sebuah benda dengan jarak tertentu dan sudut tertentu. Bagaimana kita menentukan resultan momen gaya atau resultan torsi, jumlah torsi? Jika yang menjadi poros putar itu di titik C, di sini pusatnya. Kita tuliskan dulu diketahuinya. Yang pertama, F1, 10 Newton, itu berjarak ke pusat, ke C. Dari F1 ini posisinya di A, jarak ke C sebagai pusatnya itu adalah 30. Dari mana 30? Dari B ke C jaraknya 10 dan A ke B jaraknya 20. Jadi kita jumlahkan. 20 ditambah 10 itu 30. Kemudian sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Selanjutnya F2.
gayanya 10 Newton. F2 ini berada di titik B, ke pusat C berarti jaraknya 10 cm. Tetanya, dia tegak lurus terhadap bidang benda ini. Ini bendanya, arahnya ke bawah, itu tegak lurus. Tegak lurus artinya siku-siku yaitu 90 derajat. Selanjutnya F3 10 Newton itu berada di titik D. Ke pusat C berarti jaraknya 10. Tetanya sama seperti B yaitu tegak lurus. Ini tegak lurus, kita bisa perhatikan ini yaitu 90 derajat siku-siku ya. Kita akan mencari torsi total atau resultan momen gaya. Jawab, jadi kita uraikan torsinya satu-satu. Torsi 1 untuk F1. Berarti F1 kali R1 kali sin theta 1. 10 dikali 30 dikali sin 30 derajat. 10 kali 30, 300. Sin 30 itu setengah, 300 dibagi setengah, yaitu 150. Arahnya minus. Dari mana kita tahu minus? Kita peragakan. Misalkan kita ambil sebuah pulpen. Kita ambil sebuah pulpen. Pusatnya di C, gayanya di A. Artinya gaya itu di sebelah sini ya. Ini pusat, ini gaya. Ditarik ke atas. Dia searah jarum jam. Nah, gayanya kan ke atas ya. Ditarik ke atas searah jarum jam berarti negatif. Posisi B itu di sini juga, tapi ditarik ke bawah. Nanti berarti dia berlawanan jarum jam. Positif. Nanti yang D posisinya kebalikan. Dia ditarik ke atas. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Torsi yang kedua, F dikali R dikali sin theta 2 yang kedua. 10 kali 10 sin 90 derajat. 10 kali 10, 100 sin 91. Jadi 100. Arahnya positif. Torsi yang ketiga, F3 R3 sin theta 3. 10 kali 10 sin 90, 100. Selanjutnya kita totalkan atau jumlahkan. Kita cari torsi totalnya, resultannya. Pertama minus 150, kedua plus 100, ketiga plus 100. Jadi jawabannya positif 50 Newton cm. Kenapa ini Newton cm? Karena sentimeternya tadi tidak kita rubah ke meter ya. Positif ini artinya benda ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Berikutnya momen inersia. Momen inersia itu merupakan ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Untuk benda partikel atau benda titik, momen inersia itu dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat. I sama dengan mr kuadrat. I momen inersia satuannya kilogram meter pangkat 2, M massa satuannya kilogram, R jari-jari satuannya meter. Rumus momen inersia untuk bentuk-bentuk lainnya selain partikel itu adalah seperti ini ya. Macam-macam nih rumusnya. Contoh, ada 6 buah partikel tersusun seperti gambar berikut. Tentukan momen inersia sistem jika diputarnya terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti terhadap ini. Untuk benda-benda yang ada di sumbu Y artinya tidak mempunyai jarak ya, jaraknya 0. Itu berarti kita hitung yang di luar sumbu Y aja. Jadi nanti yang kita perhitungkan hanya yang A, B, dan D. Ini keterangannya ya. Diketahuinya. Kita mencari yang torsi pusatnya di Y. Ada TA, TB, TC, dan TD. C ini di pusat, sebenarnya C itu nilainya 0 ya nantinya. Masukkan angka-angkanya. Jadi
MA RA kuadrat, MB RB kuadrat, MC RC kuadrat, MD RD kuadrat. 2M 3R dikuadratkan, ditambah 4M 3/2 R kuadrat, ditambah 2M 0 kuadrat, ditambah 3M 3R kuadrat. Oke, jadi 3 kali 3 itu 9 dikali 2 18 MR kuadrat. 3/2 dikuadratkan itu 9/4. Dikali 4 tinggal 9. Ini 0 kuadrat, 0 dikali 2, 0. 3 kuadrat, 9 dikali 3, 27. Kita jumlahkan 18 tambah 9 tambah 27 yaitu 54 MR kuadrat. Jadi momen gayanya yang pada sumbu Y itu sebesar 54 MR kuadrat. Selanjutnya hubungan momen gaya dengan momen inersia. Hubungannya secara matematis torsi sama dengan I kali alfa, di mana alfa pada gerak melingkar itu adalah A per R. Alfa itu percepatan sudut, A itu percepatan linear, R jari-jarinya. Oke. Nah, contoh. Pada sebuah roda yang memiliki momen inersia 4 kg persegi, dikerjakan sebuah momen gaya sebesar 20 Nm. Berapakah percepatan sudut roda tersebut? Diketahui torsinya 20 Nm. Momen gaya ya. Kemudian inersianya 4. Yang mau kita cari alfa. Kita gunakan rumus torsi sama dengan I kali alfa. Jadi 20 sama dengan 4 kali alfa. Kita mau mencari alfa, maka 4 perkalian kita pindahkan menjadi pembagi. Jadi 20 per 4 itu hasilnya 5 radian per second kuadrat. Berikutnya titik berat. Titik keseimbangan. Untuk menentukan titik berat sebuah benda luasan, itu kita buatkan garis berat. Untuk yang benda persegi, kita tarik dari diagonal, belah dua nih. Kita temukan titiknya di sini, titik beratnya. Berapakah koordinat titik berat ini? Perhatikan ya. Ini kita bisa menyebutkan titik berat. Titik berat, koordinat titik kita bisa sebutkan itu X, Y. Sumbu X, kemudian sumbu Y. Nah, kita tarik, ini titiknya ke arah sumbu X nilainya 3. Ke arah sumbu Y nilainya 2. Artinya titik berat benda yang persegi panjang ini 3,2. Nah, bagaimana cara menentukan titik berat untuk yang segitiga? Untuk yang segitiga, kita belah 2 pada bagian ini. Kemudian yang kerucutnya kita belah menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, pertemuan garisnya itu ada 2 nih. Ada sebelah sini dan sebelah sini. Kita ambil yang lebih dekat ke alas, bukan ke atas. Bukan ke kerucutnya. Tapi ke bagian alasnya ya. Nah, ini titik beratnya kita baca. X-nya min 3. Y-nya 3, artinya titik beratnya min 3,3. Ini kalau gambarnya Ibu pindahkan ke sini, koordinat titik beratnya menjadi min 3,2. Kalau Ibu pindahkan lagi ke sebelah sini, koordinatnya min 4,2. Jadi tarik ke sumbu X, tarik ke sumbu Y. Nah, bagaimana menentukan gabungan dari benda persegi panjang dan benda segitiga? Ini Ibu gabung gambarnya jadi seperti ini. Misalkan titik beratnya ada 2. Titik berat untuk persegi panjang dan titik berat untuk segitiga.
Jadi untuk menentukan titik berat gabungannya, gabungan benda, kita tuliskan tadi diketahui untuk benda yang persegi panjang X1, X-nya berada di angka 3, Y-nya berada di angka min 4. Luasnya panjang kali lebar 4 dikali 2, 8. Kemudian X2 untuk segitiga berada di 6, Y-nya berada di 4. Luasnya setengah alas kali tinggi, setengah kali 2 kali 3 yaitu 3. Kita mau mencari titik keseimbangannya, XO dan YO. Ya, XO kita rumuskan keseimbangannya X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Kita masukkan angka-angkanya. 3 kali 8, 24, 6 kali 3, 18, 8 tambah 3, 11. 24 ditambah 18, 42 per 11. Atau kita desimalkan menjadi 3,8. Berikutnya untuk sumbu Y. Y1, A1, Y2, A2 per A1 ditambah A2. Min 4 kali 8, min 4 kali 3, 8 tambah 3, min 32 tambah min 12 per 11. Min 44 per 11 hasilnya min 4. Nah, catatan di sini nih ya, kalian ketika X-nya sama, dua benda, ini min 4, min 4. Pasti XO-nya, YO-nya nih, ini yang sama Y-nya ya, maaf. Y-nya min 4, Y1 dan Y2-nya sama-sama min 4. Kalau dia sama, ingat, maka YO-nya akan sama juga, min 4. Kalau X-nya yang sama, berarti XO-nya yang akan sama nilainya. Ya, jadi bagian sini sebenarnya tidak usah dihitung, pasti nilainya min 4. Oke, untuk lebih memperdalam ilmu kalian tentang dinamika rotasi ini, silahkan dikerjakan 4 buah penugasan ini. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan melalui WA grup atau Japri. Ya, sekian dari Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.